Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah dan kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini bisa bersua kembali untuk melanjutkan bacaan bersama kita, belajar bersama untuk menambah pengetahuan dan wawasan. Semoga menjadi amal soleh dan menjadi sarana mendapatkan ilmu yang berguna. Langsung kita masuk pada bab mengubur jenazah atau dafnul mayyit. Dafnul mayyit. Yang pertama, mengubur jenazah adalah fardu kifayah atau wajib. Ya, wajib kifai. Jadi wajib mengubur mayat. Hatta walau kana kafiron, meskipun dia orangnya non muslim tetap dikubur. Meskipun nanti tentu berbeda ya cara penguburannya. Jadi meskipun dia orang non-muslim tetap harus dikubur. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ayah beliau Abu Talib meninggal dunia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu anhu, "Idhhab fawarih." Pergilah kau ke orang tuamu lalu kuburkan dia. Dan dikuburkan ini hendaknya di pemakaman, ya, pemakaman kaum muslimin. Pemakaman kaum muslimin. Jadi secara umum demikian, dimakamkan di pemakaman kaum muslimin jika dia seorang muslim. Tidak boleh dimakamkan di pemakaman yang sebenarnya tidak boleh di tempat pemakaman yang bercampur. Jadi harus disendirikan. Harus disendirikan pemakaman muslim, harus dibedakan dengan pemakaman yang orang non muslim. Di sebagian tempat kita ini masih bercampur. Ada nggak? Nah itu harusnya dipisah. Nah itu dia. Harus dipisah. Ya harus dipisah. Ada pemakaman secara khususnya sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena para nabi itu dimakamkan di tempat beliau meninggal. Jadi dulu Nabi alaihi salatu wasallam meninggal di rumah Aisyah radhiyallahu anha lalu dikuburkan di situ. Sehingga ketika sekarang rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Aisyah radhiyallahu anha itu, yang dulu rumah ya, bukan masjid, itu yang perlu diperhatikan. Jadi tidak boleh juga mengubur di masjid. Lalu bagaimana dengan Masjid Nabawi sekarang? Dulu itu bukan masjid, itu yang perlu dipahami. Jadi harus tahu sejarah kita. Dulu itu kan bersebelahan dengan masjid. Oke? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikubur di tempat beliau wafat. Dalam prosesnya tentu perkembangan Islam dan pertumbuhan kaum muslimin, Masjid Nabawi yang dulu dibangun sekitar 50 kali 50 tentu tidak cukup ya menampung sekian banyak umat. Maka diperlebar. Sehingga perlebaran itu kan tidak mungkin hanya satu arah gitu ya, ke berbagai arah, sehingga mau nggak mau harus mengenai rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam praktiknya rumah itu tidak dimasukkan ke dalam wilayah masjid. Itu yang perlu diperhatikan.
Ya sampai hari ini itu bukan masjid yang di makam beliau itu. Jadi tetap misalnya ini nabrak ke sini ya, ke depan, lalu ke sana. Jadi itu seperti wilayah di dalam wilayah. Jadi pahami ya? Jadi itu wilayah dulunya bukan masjid. Misalnya sebelah situ, itu ada di sana. Lalu kita perlebar sana. Itu tetap wilayah tersendiri. Ke sana, sana kena, sini kena. Jadi dikupeng, apa bahasa Indonesia dikupeng? Dikelilingi wilayah itu yang aslinya bukan masjid, dikelilingilah seakan-akan itu dalam masjid. Itu yang perlu diperhatikan ya jamaah. Jadi walaupun sebagian sekarang ada orang mengubur kiainya atau keluarganya yang mewakafkan di masjid atau di sebelah masjid, maka tidak betul. Harus di pemakaman muslim, pemakaman muslim. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam itu pengecualian ya, pengecualian. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala mewafatkan seorang nabi pun di satu tempat kecuali tempat wafatnya nabi itulah sebagai tempat dimakamkannya. Itu khusus untuk para nabi. Kemudian begitu pula para syuhada itu ada pengecualian. Sebagaimana kaum muslimin, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang gugur di medan pertempuran perang Uhud. Di sana ada masyhad Uhud ya, ada kuburan khusus. Ya, di situ. Ini juga pengecualian karena mereka dikebumikan di tempat mereka gugur berperang. Jadi itu yang perlu diperhatikan, mengubur jenazah adalah kewajiban fardu kifayah dan bagi orang Islam mesti dikubur di pekuburan muslim. Oleh karenanya ya harus berusaha kita mencari pekuburan muslim. Bagian dari fasilitas yang harus disiapkan oleh kaum muslimin apa? Membuat pekuburan muslim. Ya, harus mulai dipikirkan itu. Ya, direncanakan, dipikirkan, diusahakan. Dan memang tidak semudah itu mencari lahan untuk pemakaman. Kadang-kadang sebagian orang ini, makanya jamaah dakwah, penyebaran ilmu, penyampaian informasi tentang agama ini penting. Sebagian orang itu tidak berani menjual tanah untuk pekuburan. Nanti khawatir dia mati duluan. Ya, mati duluan apa lambat kan tetap semua orang mati, iya kan? Lalu nanti kalau dekat kuburan ini nanti nggak kasih izin, khawatirnya apa? Nggak laku, beli aja sekalian, kan gitu. Jadi macam-macam keyakinan yang tidak berlandaskan ilmu. Makanya sampaikan jamaah. Belum lagi ini dan itu dan seterusnya. Kadang-kadang alasannya memang ya tidak logis karena mereka belum paham. Penyampaian ilmu ini penting, lalu juga penjelasan kepada umat. Apalagi itu sebenarnya bagian dari fasilitas untuk umat. Coba kalau mereka yang punya tanah luas itu wakafkan, Masya Allah, pahalanya besar. Kan bisa untuk wakaf, untuk tanah pekuburan. Selama dipakai, maka pahalanya besar. Ya. Kalaupun dia jual, mungkin jual murah lah begitu. Atau dia jual separuh harga, separuh dia niatkan untuk wakaf, Masya Allah. Jadi penting berkaitan dengan tempat menguburkan jenazah. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan menguburkan jenazah. Di situ ada poin kedua. Dilarang mengubur jenazah dalam beberapa keadaan berikut ini kecuali dalam kondisi emergensi atau darurat. Yang pertama, pada 3 waktu yang terlarang. Jadi tidak boleh menguburkan mayit pada 3 waktu yang terlarang ini. Yaitu ketika 3 sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. Ada 3 waktu yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang pertama, untuk
digunakan mengerjakan salat waktu tersebut. Au an naqbura mautana. Yang kedua, waktu untuk menguburkan jenazah. Kapan itu? 3 waktu yang kita dilarang melakukan salat dan dilarang menguburkan jenazah. Yang pertama, hina tatlu'u syamsu bazighatan hatta tartafi. Ketika waktu matahari sedang terbit sampai sebelum tinggi ya, sebelum waktu duha. Maka itu dilarang menguburkan mayit ketika matahari sudah terbit sampai sebelum meninggi. Sebagaimana pula itu dilarang kita mengerjakan salat. Yang kedua, wa hina yaqumu qa'imudh dhahirati hatta tamila syams. Ketika matahari itu berdiri pas di atas kepala kita, tegak. Jadi kalau pas matahari di tengah-tengah itu kan kita dilarang salat. Sebagaimana pula kita dilarang mengubur jenazah sampai sudah mulai condong ke arah barat. Yang ketiga, wa hina tudayyafu syamsu lil ghurubi hatta taghrub. Ketika matahari hendak terbenam sampai betul-betul sudah terbenam. Ini kan waktu-waktu yang kita dilarang untuk melaksanakan sholat, sekaligus dilarang untuk menguburkan jenazah. Hukumnya apa? Hukumnya makruh. Wallahu a'lam bishawab. Jadi larangan ini larangan makruh. Larangan makruh. Kemudian yang kedua, kalau bisa tidak dilakukan adalah mengubur jenazah pada malam hari, ya, pada malam yang gelap. Hadis berdasarkan dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min ashabihi qubida fa kuffina fi kafanin ghairi ta'ilin wa qubira laylan. Suatu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam diberitahu ada seorang sahabat yang meninggal dunia, dikafani dengan kain kafan yang mungkin tidak begitu cukup, lalu dimakamkan pada malam hari. Fazajaran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an yuqbara ar-rajulu bil lail. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan peringatan, zajar, memberikan peringatan keras bahwa seseorang itu jangan dikubur pada malam hari. Hatta yusalla alaihi illa an yutarra insanun ila dzalik. Kecuali jika terpaksa. Jadi kalau tidak memungkinkan, maka bolehlah dikubur pada malam hari. Kemudian ada penjelasan mengapa dilarang pada malam hari. Sebagian alasan adalah wadzalika li anna dafta fil lail, karena kalau dikuburkan pada malam hari itu dikhawatirkan orang yang menyolatkan itu tidak banyak. Salah satu alasannya mengapa kalau bisa jangan malam hari, karena khawatir yang menyolatkan tidak banyak. Makanya tadi kan hatta yusalla alaihi, maksudnya sampai disolatkan pada siang harinya. Supaya apa? Ya umumnya kalau siang hari itu banyak yang datang. Contoh misalnya kaum wanita, misalnya yang menikah, yang meninggal wanita kan, ibu-ibu bisa datang kalau siang hari. Coba kalau malam hari, ya biasanya sulit untuk menyolatkan. Begitu pula kaum muslimin pada malam hari mungkin sudah istirahat, sudah ini dan seterusnya. Jadi diusahakan memakamkan mayat itu pada siang hari. Salah satu alasannya apa? Supaya banyak disalatkan oleh jamaah. Kecuali kalau ada kondisi tertentu ya.
Apalagi kemarin ketika kasus apa? Covid misalnya dan seterusnya. Konon katanya bisa begini begitu, ya segera saja. Tapi kalau tidak, maka tidak ada alasan, tidak ada berbahaya, tidak membusuk, tidak ini dan seterusnya, maka diusahakan di siang hari. Jadi larangan ini sifatnya apa? Makruh. Ini tidak sampai haram. Tidak sampai haram. Berikutnya berkait dengan masalah menguburkan malam hari ini juga ini pernah ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu lailan. Pernah ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengubur mayit pada malam hari, wa asraja fi qabri, dan memberikan lampu. Artinya ya dengan menggunakan lampu. Boleh menggunakan lampu dalam rangka karena malam hari. Ya karena malam hari. Karena sebagian orang ketika ada mayat dikasih apa? Lampu meskipun siang hari. Pernah melihat mayat ketika ditaruh itu di atasnya dikasih lampu? Pernah? Iya, di atasnya itu. Iya, dikasih kalau di kampung zaman dahulu dikasih sesajen sama bukan obor. Kalau obor bisa membakar rumah. Lampu itu, lampu sendir itu loh. Pernah melihat? Nah, itu dia. Lampu kan tidak harus begini. Ya, itu yang tidak boleh. Tapi kalau menggunakan lampu dalam rangka itu biar kelihatan, boleh. Tapi kalau lampu kemudian di kuburan dikasih lampu, pernah lihat? Sudah dikubur lalu di atas dikasih lampu. Ya, itu tidak boleh. Ini dilarang seperti itu. Adapun kalau kita menggunakan lampu dalam rangka mengubur memang gelap, itu nggak masalah. Ya beda ya, niatnya beda. Kalau tadi lampu supaya dia oleh dalan padang. Udah mati dikasih lampu sendir lagi kan? Ya tidak nyambung lah. Itu yang dilarang. Ya, dilarang memberikan lampu, maksudnya lampu seperti itu. Adapun kalau lampu kita memang dalam rangka mengubur, ya tidak masalah ya, tidak masalah. Kemudian poin berikutnya itu ada ketiga, dianjurkan, kalau di sini diwajibkan membuat lubang kubur itu yang dalam, yang luas, dan dibuat yang bagus. Dibuat yang bagus. An Hisham ibni Amir radhiyallahu anhu qala lamma kana yaum Uhud, ketika perang Uhud sudah selesai, usiba man usiba minal muslimin, ada sebagian kaum muslimin yang terbunuh, gugur. Wa asaban nasu jirahat, faqulni ya Rasulullah, sebagian juga terkena luka-luka yang banyak. Lalu kami berkata, ya Rasulullah, al-hafru alaina li kulli insanin syadidun, fa kaifa ta'muruna? Wahai baginda Rasul, kan ada 70-an kan? Kalau kami harus gali satu orang satu lubang, aduh berat. Banyak kan? Gali segitu banyak. Bagaimana perintah untuk kami? Faqala ihfiru wa awsi'u wa a'miqu wa ahsinu wadfinu al-isnain was-salasa fil qabr. Buatlah ihfiru, galilah. Wa awsi'u, buatlah yang luas, yang lebar. Wa a'miqu, dalam, bikin yang dalam. Wa ahsinu, bikin yang bagus. Jadi enggak asal-asalannya membuat kubur itu. Jangan asal-asalan, tapi dibikin yang bagus. Wadfinu al-isnain, lalu kuburlah satu lubang itu 2, wassalasa atau 3 di dalam satu liang kubur. Wa qaddimu aktsarahum Qur'anan, dan dahulukan
yang dikubur itu yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini salah satu keutamaan penghafalan Qur'an. Fakana abi salisa salasatin wa kana aktsaruhum Qur'anan faqaddima. Ya, kata Hisham bin Amir, itu salah satu yang dikubur adalah ayahku karena ayahku paling banyak hafalannya, maka dia dimasukkan pertama kali. Ini juga dalil yang menunjukkan bolehnya apa? Mengubur mayit lebih dari satu orang di dalam satu liang kubur. Tentu dalam kondisi tertentu. Adapun dalam kondisi normal ya satu liang satu orang. Kemudian ini cara membuat lubang kubur. Ada dua macam. Lahat, ya. Ada liang lahat namanya. Kemudian asyak atau syik, jadi lubang saja biasa. Jadi membuat liang lahat dalam bahasa kita menjadi liang lahat namanya. Liang kubur itu liang lahat. Karena apa? Karena dia lahat itu artinya menyimpang. Ya, menyimpang apa namanya? Ya begitulah. Pokoknya nggak lurus. Jadi ketika sudah dibuat lubang nih, lubang kotak begitu, ya, kemudian dibuat di sisi samping itu dibuat lubang begitu supaya nanti mayat itu ketika diturunin nggak ditaruh di situ. Mayat ini dimiringkan menghadap ke kiblat itu di sisi tembok dinding sebelahnya itu. Jadi kalau dilihat dari atas nanti nggak kelihatan posisinya, ya kan? Karena lihat loh orang karena sudah dimasukkan ke bikin lubang ke arah barat ini. Lalu mayat dimiringkan di situ nanti. Posisinya dimiringkan ke arah kiblat. Jadi kalau dilihat dari atas nggak kelihatan. Itu yang paling utama. Ini juga tentu bergantung pada kontur tanah. Kalau tanahnya model pasir ya kayaknya nggak bisa deh. Kita kalau di Keduk itu jugruk, apa jugruk? Longsor. Ya itu memang harus pandai-pandai mereka, mungkin dikasih apa itu pinggirnya itu papan, kalau enggak malah pakai cor itu ya, model papan cor itu sehingga kuat ditaruh begitu, atau kalau enggak ya papan yang tebal. Nah kalau kontur tanahnya itu yang tanah padat atau tanah yang liat itu mungkin bisa malahan ya begini, itu jadi dia aman, tidak jugruk, tidak longsor. Nah itu kalau bisa demikian. Ini yang paling utama. Yang kedua, setelah dibuat lubang begitu, tadi agak luas ya, lalu di bawahnya itu dibuat lubang selebar mayit itu yang namanya syak, ya, dimasukkan ke bawah, baru nanti ditutup ya pakai papan biasanya. Kalau di sini sama, ke samping tutup pakai papan, ya seperti itu. Sehingga ketika kita menguruk jenazah itu nggak langsung mengenai jenazah, tapi ada papan di atasnya. Kalau tadi di sini jelas aman, itu nggak kena dia, ya langsung seperti itu. Lama tuwfiya Nabiyyu alaihi salatu wasallam kana bil Madinati rajulun yalhad wa akhar yadrah. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ada orang yang pandai membuat liang kubur yang berbentuk lahad. Ada juga yang membuat liang kubur yang berbentuk biasa. Kemudian faqalu nastakhiru rabbana. Ya, para sahabat waktu itu minta petunjuk, istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nab'atsu ilaihima. Lalu kami mengirim kepada keduanya. Fa ayyuhuma subiqa taraknahu fa ursila ilaihima fa sabaqa sahibul lahad falahadu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua orang ahli bikin liang kubur dengan gaya atau style beda. Satunya bikin lahat, satunya di bawah. Lalu mana yang kita pilih? Ya, beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian masing-masing dimintai dengan utusan. Ya, mana nanti yang datang lebih cepat itulah yang bikin. Ternyata yang lebih cepat datang siapa? Yang ahli bikin lubang liang lahat tadi. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dikubur dengan bentuk liang atau lubang kuburnya itu liang lahat. Begitu.
Kemudian meskipun dua-duanya boleh, apalagi kita bergantung pada model atau jenis tanah yang ada. Kemudian siapakah yang mengubur jenazah? Di situ ada hendaknya yang menurunkan jenazah adalah kaum laki-laki, bukan kaum wanita, meskipun jenazahnya perempuan. Jadi untuk masalah ini beda dengan memandikan, beda dengan mengafani. Khusus untuk mengubur, ya, mengubur itu adalah kaum laki-laki, meskipun jenazahnya kaum wanita. Meskipun jenazahnya adalah perempuan. Karena kalau yang mengubur perempuan itu risiko, ya, dan kayaknya belum pernah ada ya. Kaum wanita sing gotong, sing ngubur kayaknya nggak ada. Memang begitu yang berlaku sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini. Ya, risiko, banyak risikonya pokoknya. Kalau yang mengubur perempuan. Kemudian di situ ada penjelasan karib kerabat keluarga tentu lebih berhak kalau memang mereka mampu dan bisa. Kalau mampu dan bisa. Kemudian bagaimana kalau yang meninggal itu seorang istri? Maka di sini ada penjelasan suami boleh menangani pemakaman istrinya. Ya, kalau benar aku tak urus dewe, ya monggo. Gitu ya. Kalau dia memang mau mengurus sendiri. Tapi dengan catatan nanti yang turun, ya, yang turun masuk ke liang kubur itu, yang menguburkan itu hendaknya orang yang pada malam harinya tidak berhubungan dengan istrinya. Tidak berhubungan dengan istrinya. Jadi kalau ada kerabatnya yang ingin menguburkan tetapi ternyata kerabatnya itu malam harinya berhubungan, maka tetap orang lain yang lebih berhak. Karena dia yang tidak berhubungan, misalnya ada orang lain tidak berhubungan, maka dia lebih berhak meskipun dia bukan kerabatnya. An Anasin qala syahidna ibnatan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun 'alal qabr fara'aitu 'ainaihi tadma'an. Ketika kami menyaksikan penguburan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun ikut datang. Lalu beliau duduk di pinggir pekuburan, di pinggir kuburan. Fara'aitu 'ainaihi tadba'an, sambil aku lihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Summa qala hal minkum min rajulin lam yuqari fil lailah? Adakah di antara kalian lelaki yang semalam tidak berhubungan badan dengan istrinya? Faqala Abu Talha menjawab, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Qal fanzil, kalau begitu turunlah, yang untuk menguburkan tadi, turun. Faqala fanazala fi qabriha, maka Abu Talha lah yang kemudian menangani penguburan putri beliau radhiyallahu anha. Ini bagian dari hal penting yang jadi tidak semuanya nanti, meskipun ini kebaikan, ini ta'awun 'alal birri wat taqwa, tidak semuanya boleh. Jadi ada aturannya.